Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Octavia dari Prodi PGMI 4A. Saya di sini akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Hijrah ke Madinah. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita memulai pembelajaran hari ini, kita dibuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Mungkin teman-teman bertanya, di mana sih Yastrib itu? Ya, Yastrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seperti teman-teman yang sudah ketahui bahwa sebagian besar wilayah Jazirah Arab merupakan padang pasir yang tandus, sementara itu wilayah Yastrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian karena daerahnya yang subur sehingga mata pencariannya sebagian besar dari masyarakat. Yatsrib adalah berternak ayam, bertani, dan juga perdagangan. Sedangkan secara geografis, letak Yatsrib sangat strategi karena berada di dalam jalur perdagangan. Letak geografis menghubungkan antara kota Yaman dan juga kota Suria. Cuaca kota Yatsrib pun berbeda dengan Mekah. Jika Mekah cuacanya panas, sedangkan Yatsrib cenderung lebih sejuk dan memungkinkan banyaknya pertumbuhan perkebunan kurma. Letaknya pun cukup strategis untuk menjadi basis pertahanan dan serangan musuh karena perbatasan Yatsrib pun ditumbuhi pepohonan kurma dan aneka tumbuhan lain, sehingga sangat menyulitkan untuk dimasuki pasukan yang baik. Kota Yatsrib memiliki lahan subur sehingga banyak penduduknya yang berasal dari wilayah utara maupun selatan. Pada umumnya mereka pindah ke Yatsrib karena persoalan politik, ekonomi, dan soal kehidupan lainnya. Penduduk Yatsrib terdiri atas dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi, yang terpecah lagi ke dalam minyak suku dan kabilah. Mereka berdiam di kota Yatsrib kebanyakan berasal dari wilayah utara. Mereka berusaha menghindar dari kerajaan bangsa Romawi, bangsa Arab yang datang ke Yatsrib karena negerinya dilanda bencana alam seperti hancurnya bendungan Maghrib dan juga karena konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka. Dua suku besar yang terakhir menetap di Yatsrib adalah suku Aus dan juga suku Khazraj. Di Yatsrib, bangsa Yahudi dan bangsa Arab dapat hidup berdampingan. Namun ketika jumlah bangsa Arab lebih banyak daripada bangsa Yahudi, mulai timbul kecurigaan dan saling ancam. Kabar kenabian Nabi Muhammad SAW telah terdengar oleh masyarakat Yatsrib. Oleh karena itulah diutus beberapa pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut. Jika berita itu benar, banyak harapan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dapat menjadi pemimpin bagi mereka. Penduduk Yatsrib mengharapkan ada perubahan tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, sebagian seorang Nabi dan Rasulullah Muhammad selalu berusaha untuk mencari tempat untuk dilakukan dakwah dan juga beribadah. Pada tahun 621 Masehi, Rasulullah menawarkan kepada 12 orang pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj untuk berdakwah kepada mereka, dan kemudian di Aqobah mereka duduk bersama Nabi Muhammad SAW yang berdakwah tentang Islam kepada mereka dan juga membacakan Al-Quran. Mereka pun akhirnya menerima Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Baiat Aqobah. Yang pertama, beberapa isi antara lain menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa demi Islam. Yang ketiga,
menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyatakan tidak akan membunuh, dan yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Nah, teman-teman, perjanjian Aqobah yang pertama ini kemudian berlanjut ke perjanjian Aqobah yang kedua. Perjanjian Aqobah yang kedua berlangsung di tahun 622 Masehi. Perjanjian Aqobah yang kedua ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yastrib. Perjanjian ini berlangsung ketika tengah malam. Hasil dari perjanjian ini adalah Baiat Aqobah yang kedua. Berikutnya adalah beberapa isi. Yang pertama, dengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua, untuk beri nafak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang ketiga, untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang yang mencela jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi wanita dan anak mereka sendiri. Setelah Baiat Aqobah yang kedua ini, Rasulullah kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwah. Sementara itu, mereka yang tadi berbaiat kepada Rasulullah kembali ke Yastrib dan kemudian mendakwahkan Islam kepada penduduk Yastrib yang lain. Nah, anak-anak, dakwah Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh penduduk Yastrib semakin menarik perhatian masyarakat Yastrib. Sementara itu, Rasulullah Muhammad SAW yang berdakwah di Mekah semakin mendapat gangguan dari kaum kafir Quraisy, hingga kemudian Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Nah, berikut adalah beberapa alasan hijrah Rasulullah Muhammad ke Yastrib. Yang pertama, ancaman, tekanan, penindasan bahwa penganiayaan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad, para sahabat dan juga kaum muslimin. Yang lain, puncak dari ancaman tersebut adalah rencana kaum kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, kaum muslimin pun semakin menderita. Berbagai kekerasan harus mereka alami dari kaum Quraisy. Yang kedua, jaminan keamanan dan keselamatan dari masyarakat Yastrib terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Yang ketiga, kedatangan Nabi Muhammad SAW telah dinantikan oleh penduduk Yastrib. Dan yang keempat, adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yastrib. Pemilihan Yastrib sebagai lokasi hijrah telah diamankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui isyarat mimpi Rasulullah. Kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yastrib. Orang pertama yang berhijrah ke Yastrib adalah Abu Salamah Mus'ab bin Umar dan Ammar bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Umar bin Khattab untuk segera berangkat ke Yastrib. Umar berangkat secara terang-terangan. Namun tidak seorang pun kaum kafir Quraisy yang berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin. Kabar hijrahnya kaum muslimin ke Yastrib membuat geram para pembesar kafir Quraisy.
Mereka pun mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.